Carl Rogers lahir di Oak Park 8 Januari 1902. Gelar MA di Universitas Columbia, gelar PhD Psikologi Pendidikan dan Klinis. Carl Rogers adalah seorang peletak dasar dari gerakan potensi manusia yang menegakkan perkembangan pribadi melalui latihan sensitivitas, kelompok pertemuan, dan latihan lainnya yang ditunjukkan untuk membantu orang agar memiliki pribadi yang sehat. Dia psikologi yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien. Rogers kemudian menyusun teori dengan pengalaman sebagai terapis selama bertahun-tahun. Teori Rogers mirip dengan pendekatan Freud, tetapi pada hakikatnya Rogers berbeda dengan Freud karena Rogers menganggap bahwa manusia pada dasarnya baik atau sehat. Dengan kata lain, Rogers memandang kesehatan mental sebagai proses perkembangan hidup alamiah, sementara kesejahteraan dan persoalan kemanusiaan lain dipandang sebagai penyimpanan dari kecenderungan alamiah. Teori Rogers didasarkan pada suatu daya hidup yang disebut kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan aktualisasi tersebut diartikan sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap diri makhluk hidup dan bertujuan mengembangkan seluruh potensi semaksimal mungkin. Jadi, makhluk hidup bukan hanya bertujuan bertahan hidup saja, tetapi ingin memperoleh apa yang terbaik bagi kedepannya. Dari dorongan tunggal inilah muncul keinginan-keinginan atau dorongan-dorongan lain yang disebutkan oleh psikologi lain seperti kebutuhan untuk udara, air, dan makanan, kebutuhan akan rasa aman dan rasa cinta, dan sebagainya. Selain itu, Rogers juga dikenal di kalangan psikologi dengan teori psikoterapinya. Dari perkenalan dengan aliran-aliran dan tokoh-tokoh psikologi, Jakarta Bulan Bintang. Halaman 178 sampai 180. Di dalam teorinya ini, Rogers selalu menghindari pengarahan direktif. Istilah klien digunakan untuk menggantikan istilah pasien untuk menunjukkan adanya hubungan yang sejajar antara orang yang melakukan terapi dan yang diterapi, dan bahwa yang diterapi itu adalah orang sehat, orang yang punya wawasan, dan bukan orang yang sakit. Selanjutnya, klien harus diterima sebagai adanya, sementara ia pun harus terbuka dengan kliennya, memulai hubungan yang saling menerima dan melalui upaya bersama antara klien dengan orang yang melakukan terapi. Diusahakan menggali semua pengalaman dan perasaan klien untuk tercapai keseimbangan antara berbagai pengalaman dan perasaan yang sesungguhnya terjadi dengan konsep dari klien. Menurut Rogers, kesenjangan antara konsep diri dan realitas inilah yang menyebabkan gangguan kejiwaan dalam diri klien, sehingga untuk menyembuhkan diperlukan upaya menyeimbangkan. Teori kepribadian Carl Rogers ada 3: struktur kepribadian, dinamika kepribadian, perkembangan kepribadian. Struktur kepribadian. 1. Organisme. 2. Metode fenomenal Alfred. 3. Self. 1. Struktur kepribadian. Karena sejak awal Rogers mengurusi cara bagaimana kepribadian berubah dan berkembang, Rogers tidak menekankan aspek struktural dari kepribadian. Namun demikian,
Dari 19 rumusnya mengenai hakikat pribadi diperoleh 3 konstruk yang menjadi dasar penting dalam teorinya: organisme, medan fenomenal, dan self. Struktur kepribadian. A. Organisme. Organisme adalah makhluk fisik atau physical creature dengan semua fungsi-fungsinya, baik fisik maupun psikis. Organisme adalah satu kesatuan sistem, sehingga perubahan pada satu bagian akan mempengaruhi bagian lain. Setiap perubahan memiliki makna pribadi dan bertujuan, yakni tujuan mengaktualisasi perkembangan, mempertahankan dan mengembangkan diri. B. Medan fenomena. Keseluruhan pengalaman itu, baik internal maupun eksternal, disadari maupun yang tidak disadari, dinamakan medan fenomena. Medan fenomena adalah seluruh pengalaman pribadi seorang sepanjang hidupnya di dunia, sebagaimana persepsi subjektifnya. C. Self. Menurut Rogers, the self adalah aspek struktur dan proses teori kepribadian. Pengalaman fenomenologis adalah salah satu aspek dari pengalaman kita yang ada di dunia, yaitu salah satu yang memenuhi pengalaman sadar kita adalah pengalaman mengenai diri kita sendiri atau self. Dinamika kepribadian. Rogers meyakini bahwa manusia dimotivasi oleh kecenderungan atau kebutuhan untuk mengaktualisasi pemelihara dan meningkatkan kebutuhan dirinya. Kebutuhan ini bersifat bawaan sebagai kebutuhan dasar jiwa manusia, yang meliputi kebutuhan fisik dan psikis. Sebenarnya manusia memiliki kebutuhan lain, namun itu semua tunduk pada kebutuhan yang satu ini. Kebutuhan lainnya itu adalah positive regard of others dan self-regard. Kedua kebutuhan ini bersifat dipelajari mulai usia dini, yaitu ketika bayi mendapat curahan cinta kasih, perawatan, dan positive regard, penghargaan yang positif dari orang lain, terutama orang tua. Perkembangan kepribadian. Rogers tidak mengemukakan tahapan dalam perkembangan kepribadian. Dia lebih tertarik kepada cara orang lain, orang tua, menilai anak atau sikap dan perlakuan orang tua, terutama ibu, terhadap anak. Jika orang tua tidak mencurahkan positive regards, penerimaan dan cinta kasih, bahwa penampilan kisah penolakan mengaktualisasikan dirinya menjadi terhambat. Perkembangan kepribadian. Anak mempersepsi penolakan orang tua terhadap tingkah lakunya sebagai penolakan terhadap perkembangan self-concept yang baru. Apabila hal ini sering terjadi, anak akan mogok dan berusaha mengaktualisasikan dirinya. Terima kasih.